Nah, mistis ini artinya adalah rahasia, tertutup. Ya, jadi sesuatu hal yang tertutup artinya memang ini berhubungan dengan keilahian, suatu hal yang ditutup untuk kita tidak bisa akses. Nah, sufisme adalah mistisisme dalam Islam, itu maksudnya. Ini adalah satu presentasi yang saya bawakan pada saat Bali Spirit tahun 2016. Jadi pada saat itu saya membawakan tema ini di acara Peca Kuca, 20 slide, 20 detik setiap slide. Tapi mungkin untuk malam ini saya lebih leluasa untuk bisa jelaskan lebih nggak ngebut ya. Oke, dan nanti karena ini adalah slide lama, jadi saya pakai bahasa Inggris, nanti saya akan jelaskan sedikit-sedikit pakai bahasa Indonesia. Oke, silakan slide berikutnya, Mas lihat. Oke, jadi apa itu sufisme? Jadi sufisme ini adalah dua kata ya, sufi dan isme. Dan sufi ini secara kata, ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa sufi ini berasal dari kata sofa. Shod ya, shod dan fa. Artinya adalah kelembutan atau kepolosan atau kemurnian. Ada juga yang mengatakan sufi ini berasal dari kata safa. Safa ini artinya adalah wall. Ini dikaitkan pada kalau misalnya para sufi ya, zaman dahulu mereka biasanya mengenakan jubah dari bahan wool. Nah, dan kemudian ada juga yang mengatakan kalau sufi ini istilahnya dari kata sufa. Sufa ini artinya adalah beranda atau teras. Ini merujuk pada sekumpulan orang yang suka berkumpul di beranda. Berandanya siapa? Berandanya Rasulullah. Siapakah mereka yang berkumpul di beranda? Mereka adalah keempat khulafaur rasyidin. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan kemudian Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi dikatakan bahwa sufi ini adalah mereka yang memulainya. Dan ini ada benarnya, nanti kita akan bahas tentang itu. Nah, dan kemudian juga malah ada yang mengaitkan dengan satu bahasa Latin, Sophia, yang artinya adalah kebijaksanaan, wisdom. Nah, jadi ada banyak pendapat tentang itu. Nah, tapi ada yang terakhir mengatakan bahwa sufi adalah pelakunya, pelaku sufisme ini, orang yang menjalaninya. Walaupun sebenarnya orang-orang yang menjalani jalan tasawuf, mereka merasa tidak pantas disebut sebagai sufi. Jarang ada yang mengatakan bahwa aku sufi. Biasanya mereka lebih nyaman disebut sebagai salik. Salik artinya adalah para pencari Tuhan. Dan jalan yang mereka tempuh adalah namanya jalan suluk. Ya. Oke. Jadi sufisme atau tadi tasawuf adalah bagian dari pengajaran Islam yang fokusnya adalah pada pemurnian, pembersihan hati. Dimurnikan dari apa? Kita bisa lihat dari nafs yang rendah, diri kita yang rendah, dari ego, dan juga dari penyakit-penyakit hati dan penyakit pikiran. Kita tahu kita punya yang namanya takabur, kita punya pamer, ria, kita punya dengki, kita punya ujub, ya, kita punya ya segala macam. Kita punya penyakit hati dalam diri kita. Dan jadi katakan semua praktek tasawuf atau sufisme tujuannya adalah untuk membersihkan hati dari segala hal tersebut. Untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Oke, kita lanjutkan, Mas Diar. Slide selanjutnya. Oke, jadi si kata sufisme ini atau tasawuf ini mulai ada sejak abad yang ke-8. Ini mulai diajarkan oleh para sahabat Nabi tadi ya, khalifah yang disebutkan tadi 4 orang. Yang
turun-temurun karena kan mereka khalifah kan setelah Nabi wafat, kemudian Abu Bakar dulu, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan kemudian Ali, dan berlanjut terus sampai sekarang ya beberapa khalifah penerusnya. Nah, tujuan dari tasawuf ini adalah untuk melestarikan semua tradisi baik, semua sunnah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, peace be upon him, baik kebiasaan secara fisik maupun secara spiritual. Nah, jadi tujuannya adalah untuk melestarikan. Jadi jangan sampai dia menjadi rusak. Nah, ini menarik ya. Jadi di dalam tradisi tasawuf ini ada yang namanya tarekat. Nah, tarekat ini adalah cara untuk menjalankan tasawuf. Nah, atau tarekat ini bisa disebut sebagai sekolah tasawuf. Yeah. Dan dari keempat sahabat Nabi ini, ya semuanya menurunkan dengan sudut pandangnya, sehingga akhirnya ada kemurnian dari ilmu yang diturunkan secara turun-temurun. Misalnya dari satu sahabat Nabi, kemudian dia wafat, dia turunkan ke penerusnya, terus turun ke bawah, sehingga ada namanya sanad. Sanad ini artinya adalah keterhubungan ilmu. Sehingga walaupun kadang-kadang si pendekatannya berbeda, ya, warnanya, coraknya berbeda, tetapi tidak ada modifikasi dalam hal ilmunya. Misalnya nih, kalau misalnya kita mau lihat kan kadang-kadang si sholawat ini dengan bacaan yang sama, tapi nadanya beda, gitu ya. Yeah. Nah, sebenarnya itu tidak merubah intinya, hanya mungkin yang nadanya beda karena dia samanya seperti itu, gitu. Ya, seperti itu gitu maksudnya. Atau ya, jadi katakan ini ada perbedaan karena warna dari sang mursyidnya atau sang pimpinan spiritualnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa sufisme ini dalam bahasa Arab disebut sebagai tasawuf. Dan ternyata tasawuf ini pun adalah merupakan singkatan ya, atau kita bisa lihat ada tahapan yang pertama taubat ya, penyesalan, dan kemudian sa ini adalah safa, kemurnian, kebahagiaan, kelembutan, wa ini wilayah kewalian, dan kemudian fa ini fana, yaitu pemusnahan diri individu. Nah, kita lihat bahwa fa artinya seseorang memulai dengan tahap penyesalan dulu. Pada saat seseorang mencapai tahap itu, maka hatinya akan melembut. Ya, dia akan melembut hatinya dan menerima kebenaran. Dan kemudian pada saat dia meneruskan mengolahnya lebih jauh, maka itu akan membawanya ke wilayah-wilayah kewalian. Dan akhirnya yang paling tertinggi adalah tahap pemusnahan diri. Pemusnahan diri yang ibaratnya adalah seperti penyatuan antara makhluk, ya, antara diri dengan Tuhan. Dalam konteks ini tidak seperti kita bersatu ya, kata bersatu secara fisik atau bersatu seperti ya bareng-bareng, nggak seperti itu. Yeah. Tapi ini adalah suatu pengalaman pengalaman batin, di mana pada saat diri merasakan diri ini benar-benar musnah sehingga yang tersisa adalah Tuhan yang Maha Esa. Oke? Jadi ya katakan kita memusnahkan diri, kita memusnahkan fisik, memusnahkan semua ego, memusnahkan diri hingga ke akarnya sehingga tidak ada sisanya, yang ada hanyalah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala ya, kalau misalnya ini, karena ini dari sisi Islam. Nah, kita bisa melihat bahwa ta, sa, wa, fa ini kalau yoga saya katakan ini kurang lebih sama seperti tahapan
Astanga. Kalau misalnya dalam 8 tangga yoga, Ya. ya Astanga yoga, mungkin kita mulai dari tahapan dharana, ya, Hmm. dharana, dhyana, dan kemudian samadhi. Itu aspek yang internal gitu kan. Kalau misalnya yang lainnya aspeknya aspek fisik ya, mulai dari yama, niyama, Ya. kemudian Ya. asana, pranayama, ya. Kalau dharana, ulangi apa sih? Yama, niyama, Pratyahara. pranayama. Oke, itu dia. Maaf. Yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara. Ya, Ya. jadi kita membawanya dari tangga yang kelima. Ya, pada saat kita dalam kondisi yang kontemplatif, penuh perenungan, penuh introspeksi, itu ada di fase pratyahara, saat kita menarik perhatian dari luar masuk ke Ya. dalam. Kemudian kita menyadari semua hal-hal yang ya, introspektif. Mungkin kita menyadari kesalahan kita, dan kemudian itu membawa kita semakin dalam, masuk ke dalam. Itu fase dharana, fokus, dhyana, kontemplatif, meditasi, dan kemudian samadhi. Samadhi. Ya. Ya. Jadi tadi saya katakan ada kesamaan ide ya, yang Ya. walaupun Ya. nggak langsung kita pelakin bahwa ini benar-benar sama, tapi sebenarnya semuanya itu menuju ke hal yang itu aja gitu. Bahwa semuanya itu tentang kerinduan akan persatuan dengan Ya. Yang Maha Esa. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa namanya sufisme atau tasawuf adalah perjalanan jiwa. Dimulai dari hati yang menyesal, yang bertaubat, menuju ke pemusnahan diri. Untuk mengosongkan diri dan kemudian akhirnya mengalami penyatuan dengan eksistensi manifestasi Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Oke, kita di sini memang kita harus menghindari kata bersatu dengan Tuhan, karena sebenarnya kalau dalam Secara Islam fisik kita ya. percayanya zatnya berbeda, ya. Ya. Jadi kita memang tidak bisa. Tapi kita bisa katakan bersatu adalah dengan manifestasinya. Ya. Ya. Manifestasi dari Tuhan berupa sifat-sifatnya. Yang kalau misalnya kita mau lihat dari Asmaul Husna, 99 sifat ilahi, ya, sifat nama Allah, maka kita katakan bahwa kita bersatu dengan manifestasi. Ya, jadi katakan eksistensi dan manifestasi adalah sifat-sifatnya. Kita bergabung dalam hal itu. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada satu yang cukup spektakuler dan fenomenal dan juga mengejutkan. Satu ya, Wahdatul Wujud ini adalah sebuah momen saat seorang salik atau pencari sufi bersatu bersama eksistensi manifestasi ya inti dari Sang Pencipta, Tuhan semesta alam. Nah, ini yang memunculkan ide tentang Wahdatul Wujud ini adalah Ibnu Arabi. Dan ini juga Ibnu Arabi ini kemudian ini juga diyakini oleh seorang sufi besar dari Irak yang bernama Al-Hallaj. Pada saat itu dia mengalami mabuk cinta Tuhan dan kemudian dia mengatakan I am the truth. Ya, anal haq, yang akhirnya itu dianggap sebagai penistaan. Dan ya kalau misalnya kita pikir kalau misalnya hal yang dianggap biasa di tradisi lainnya, misalnya di yoga sendiri, penyatuan dengan Tuhan, ya ternyata itu adalah hal yang dianggap penistaan kalau misalnya dibawakan di tempat yang berbeda. Iya, iya. Nah, padahal ya mungkin saja pada saat itu dia mengalami kefanaan di dalam dirinya, sehingga yang berbicara itu bukan dirinya lagi. Ya, pada saat dia mengatakan bahwa anal hak, aku adalah kebenaran, itu sudah bukan dirinya sebagai Al-Hallaj, tetapi dia sebagai Tuhan. Nah, bagaimanapun itu ditanggapi dengan tidak, ya akhirnya, ya saya juga paham ya, katakan bagaimanapun hukum juga memang tidak membuka untuk hal-hal seperti ini ya pada saat itu, dan bahkan hingga pada saat ini.
dan sehingga akhirnya ia pun digantung. Tetapi ada banyak syair tentang Al-Hallaj ini yang mengatakan bahwa dia menyambut kematiannya seperti seorang pengantin akan menemui mempelainya. Karena kematian itu yang akhirnya akan membuatnya menjadi bersatu dengan sang penciptanya. Nah, kalau misalnya di Indonesia mungkin kita mengenal Syekh Siti Jenar yang juga punya mirip-mirip cerita ya. Yang kontroversi seperti ini. Ya, tapi sebenarnya ya intinya kita pun harus paham kenapa ia mengatakan demikian, dan kita pun harus paham mengapa ia dihukum. Ya, tujuannya agar tidak menyesatkan orang-orang yang awam. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, dan kemudian hati, ya. Kalau dalam bahasa Arab, hati ini disebut sebagai qalb. Kita bisa artikan sebagai kalbu atau nurani. Sesuatu yang akan terusik kalau misalnya kita melakukan hal yang tidak semestinya, maka akan ada yang protes di dalam diri kita, itu nurani. Nah, dan kalb ini itu jahe anakku. Oke, jadi si kalb ini adalah pintu masuk ke dalam jiwa, dan penguasaan dari hati adalah praktek utama dalam tasawuf. Tadi sudah disebutkan ya bahwa semua praktek tasawuf tujuannya adalah untuk memurnikan hati. Istilahnya dalam tasawuf disebut sebagai tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini ada satu syair dari Rumi, ya. Beliau pun adalah seorang salik sufi besar dari Turki, dari Konya. Hanya dari hati kamu bisa menyentuh langit. Nah, ini ada yang menyimpulkan bahwa ini maksudnya adalah kalau kita melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, maka kita bisa mendapatkan hasil yang tertinggi. Bisa juga seperti itu. Tetapi yang saya yakini, karena ini konteksnya beliau adalah seorang sufi, ini artinya adalah ya hanya dari hati ini, dari kalbu ini, maka kita bisa terhubung dengan alam semesta. Kita terhubung dengan Sang Pencipta. Nah, di bawahnya ini ada satu hadis, ya. Hadis artinya ucapan Nabi Muhammad Rasulullah. Qudsi artinya ya dia punya kekuatan. Yang dipercayai memang benar adanya, bahwa tidak ada bumi, ya. Earth pakai S artinya kan ada banyak dunia, ya. Langit dan bumi dan berlapis-lapis surga tidak bisa menampungku. Tetapi hati yang lembut dan merendah dari pelayanku bisa menampungku. Ya, jadi ya katakan kita terhubung dengan hati untuk bisa menggapainya, untuk bisa terhubung dengan ilahi. Saya bisa menyimpulkan atau merepresentasikan, ya, dengan keterbatasan ilmu saya, bahwa ini adalah tentang, saya percaya bahwa Tuhan bermanifestasi di dalam hati manusia dalam bentuk cinta. Jadi pada saat seseorang masuk ke dalam hatinya dan dia menemukan cinta itu, maka ia terhubung dengan Sang Pencipta. Yang paling umum adalah Sang Penyayang, Sang Pengasih dan Penyayang, Pemberi ampun. The most compassionate, the most merciful, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi percayalah pada saat kita terhubung dengan hati kita dan kita merasakan rasa kasih, terhubungan dengan sesama, ya, kita merasakan kebersyukuran,
keberserahan, sebenarnya kita sangat terhubung dengannya. Karena itu membuat pikiran menjadi terbenam ke dalam hati. Ya, oke, seperti itu mungkin. Mas Biar, kita lanjutkan berikutnya. Siap. Oke, berikutnya ini adalah ada 4 tingkatan untuk menggapai Tuhan. Ya, yang pertama adalah syariat, kedua tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Sebenarnya ini yang utama adalah yang 3 saja, disebut trilogi tasawuf. Okay. Atau kalau mau ditambah yang keempat, hanya tetralogi tasawuf. Okay. Di mana ya satu hal ini akan membawa ke hal lainnya, dan ini harus lengkap. Tapi kenapa dia disebut trilogi? Karena sebenarnya untuk yang keempat ini if you are lucky. Bila Anda beruntung, maka Anda bisa mencapainya. Tapi sebenarnya ya yang utama adalah yang 3 ini, syariat, tarekat, dan hakikat. Kita coba slide berikutnya, Mas Biar. Oke, apakah itu syariat? Syariat ini adalah foundation, dasar. Di dalam syariat ini menampung peraturan-peraturan dan juga hukum-hukum. Fikih ya, katakan ini kenapa mesti begini, hukum-hukum, ya undang-undang dasar. Nah, dan kemudian tujuannya adalah untuk membuat tubuh dan pikiran ini menjadi patuh untuk memuja Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi syariat ini adalah fondasi dari ya segala hal yang dilakukan di dalam tarekat. Jadi kalau misalnya mengatakan saya tarekat aja, saya itu mah syariat, nggak bisa, tetap harus. Karena ya ini adalah dasar. Kalau misalnya dasarnya nggak kuat, maka bangunan sebagus apapun di atasnya, maka dia akan mudah rubuh. Jadi pada saat kita bangun ke atas, ini kita juga selalu sebenarnya kayak pohon gitu ya, semakin tinggi ke atas, sebenarnya akarnya itu semakin dalam ke dalam bumi. Oke, itu adalah syariat, dan kemudian berikutnya adalah tarekat. Tarekat disebut sebagai jalan, the path, spiritual path, atau jalannya hati. Jadi katakan hati yang sudah menyesal itu, kemudian dia akhirnya mulai mencari lebih jauh. Ini si syariat ini mau dibawa kemana sih, gitu ya? Semua sholat ini mau dibawa kemana, gitu kan? Nah, dan ya sebenarnya semua praktek sufisme, semua praktek tasawuf ini diatur dalam tarekat. Oleh karena itu, tarekat ini selain sebagai nama tahapan, ini juga disebut sebagai nama tradisi tasawuf. Jadi ada banyak tarekat di muka bumi yang semuanya ini harus punya keterhubungan ilmu dengan yang tertinggi, yaitu Rasulullah. Ya, lewat sahabat-sahabatnya. Jadi itu disebut sebagai tarekat yang mu'tabaroh. Jadi artinya dia bisa dipertanggungjawabkan ilmunya. Karena memang kadang-kadang juga suka ada yang nggak jelas ya, tarekatnya dia tidak mu'tabaroh, sehingga akhirnya itu nggak yakini tidak dari jalan yang sama. Jadi istilahnya seperti ini, Mas Dias. Kita membayangkan seperti untayan tasbih, yang mana satu butir itu akan nyambung ke butir selanjutnya, sehingga akhirnya dia akan menjadi satu lingkaran penuh, dan yang di puncaknya adalah ya Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Seperti itu ya. Jadi setiap tarekat dia punya sistem untuk ritualnya seperti apa, zikirnya bagaimana, sesuai dengan warna sang pengajarnya. Nah, tetapi yang boleh berbeda hanya warna aja, intinya tidak boleh berbeda. Nah, jadi katakan tarekat ini punya banyak tradisi,
disebut sebagai Sufi order, ya, atau ya tradisi tarekat. Misalnya ada yang disebut sebagai tarekat Naqsbandi. Artinya tarekat yang dibawakan dengan cara Naqsbandi. Kemudian juga ada yang Naqsbandiyah, kalau misalnya di Indonesia katakan Naqsbandiyah, ya. Kemudian ada Mevlevi Sufi order. Mevlevi ini kalau di Indonesia kan namanya Maulawiyah. Dan Maulawiyah ini adalah satu tradisi tasawuf tarekat yang hanya ada di Turki. Ada di Turki, dan ini Mevlevi ini maksudnya adalah Maulana Jalaluddin Rumi. Ya, dan kemudian juga ada Qadiriyah Sufi order dan sebagainya. Ada banyak ya. Qadiriyah juga di Indonesia juga ada. Kemudian ada yang lain-lainnya, Satariyah atau misalnya Chistiyah, banyak. Jadi ini adalah beberapa nama saja di antaranya. Oke, jadi semua praktek dari tarekat ini diatur lewat sistem sekolah, ya, atau tradisi tasawuf atau tarekat. Nah, jadi pada saat seorang salik dia ingin mempelajarinya, maka dia akan mengambil satu cara yang diyakini bahwa itu adalah cara dari sekolah tersebut untuk bisa membersihkan dirinya, hatinya, untuk menuju ke tujuan utama, yaitu menuju ke pemurnian jiwa dan pemusnahan diri. Oke ya, semoga bisa dipahami penjelasannya. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke, tadi kan sudah syariat, sudah tarekat, sudah, sebelum kita masuk ke hakikat, kita akan membahas dulu tentang tarekat ini ngapain aja sih? Prakteknya apa saja? Nah, praktek yang pertama adalah sholat. Sholat wajib, sholat sunnah. Jadi katakan itu adalah disiplin badan, asanasnya. Dan kita harus menepatinya. Dengan kita melakukan disiplin badan tersebut, maka akan ada efek pada tubuh fisik yang juga akan mempengaruhi ke tubuh mental, ya, menuju ke pemurnian diri. Kemudian berikutnya adalah yang kedua adalah zikir. Zikir ini artinya adalah mengingat Tuhan. Nah, zikir ini ada banyak cara, ya, ada banyak sekali cara untuk zikir, dan setiap tarekat dia punya zikir yang wajib, zikir yang sunnah, yang itu akan dibekalkan kepada muridnya, yang para salik, ya, para pelajar tasawuf yang ingin menjalani jalan suluk. Jadi inti dari zikir adalah mengingat. Jadi prinsipnya seperti ini. Apa sih tujuannya mengingat? Mengingat tujuannya adalah untuk mencintai. Jadi gimana kita bisa cinta kalau kita tidak sering-sering mengingat? Nah, kita cinta pada manusia, maka sudah pasti ingatan akan dia ini akan terus-menerus ada di kepala kita. Nah, ya, jadi idenya begitu, dengan kita terus mengingat, maka kita bisa semakin kenal dan bisa merasakan kekaguman, bisa merasakan cinta pada akhirnya. Oke, lanjutkan. Nah, ini kemudian ada, nah, ini gambarnya familiar pasti ya. Ini adalah satu bentuk zikir. Zikir dalam gerakan. Zikir dalam gerakan. Jadi seorang darwis, namanya ya, darwis yang berputar atau whirling dervish, ini melakukan tarian sema. Atau tarian berputar melawan arah jarum jam. Jadi kita memutar arah jarum jam, ini sama seperti gerakan tawaf, ya. Pada saat kita tawaf kan kita juga memutarnya melawan jarum jam, dan kemudian dia pada saat dia berputar dia tetap bertumbuh pada satu poros, sehingga itu akan membuat dia dalam kondisi yang trans, istilahnya seperti itu.
trans dan akhirnya membuka pikirannya dan akhirnya yaitu menjadikan dirinya sebagai wadah yang akan terlimpahi oleh rahmat, terlimpahi oleh blessings ya, katakan seperti itu. Kita lihat ini tangannya Darwis ini, tangan yang kanan ini menghadap ke arah atas. Oke. Dan tangan yang kiri ini menghadap ke arah bawah. Oke. Dan wajahnya ada yang melihat ke arah atas, ada yang melihat ke arah bawah. Nah, kalau misalnya tangannya yang kanan ini ke atas, ini ibaratnya adalah dia menerima rahmat. Dia menerima rahmat dari Tuhan. Dan kemudian tangan yang menghadap ke arah bawah, ini adalah dia menyebarkan rahmat itu ke sekelilingnya. Dan wajah yang menatap ke atas, artinya dia yang menatap langit, ya, dia menatap ilahi. Kalau dia yang ke bawah, dia akan melihat pancuran dari rahmat yang disebarkan dari Tuhan. Nah, kalau misalnya kita mau bicara masalah dalil, ya, tentunya ini nggak diajarkan dari zaman Nabi Muhammad. Jadi kalau misalnya ini mau diserang ini bid'ah, sebenarnya bisa aja, ya. Mana dalilnya, ini nggak ada kok, ini nggak diajarkan sama Nabi Muhammad. Nah, siapa sih yang membuat tarian ini? Pertamanya, ini yang membuatnya adalah Maulana Jalaluddin Rumi. Jadi yang melakukan tarian Darwis ini memang hanya di sana pusatnya. Mereka tidak keluar dari daerah Turki. Walaupun ada beberapa pecahannya yang kemudian juga mengalami terpengaruh juga, ya, dan juga menerima pengajaran dari Maulana, dan kemudian akhirnya mengembangkan juga di tarekat-tarekat mereka. Seperti misalnya saya tergabung dalam tarekat Naqsabandi Haqqani. Nah, di tarekat saya ada juga tarian Wirling ini. Ini disebabkan kalau melihat dari jalur mursyid atau pimpinan spiritual, dari jalur ibu adalah turunan dari Maulana Jalaluddin Rumi. Ya, sehingga ya katakan itu bisa mempengaruhi tradisi-tradisi tarekat yang lainnya. Nah, jadi katakan yang namanya zikir itu bisa dilakukan secara formal dalam hati, dikeraskan juga bisa, dan juga bisa dilakukan sambil melakukan kegiatan. Itu yang saya tangkap di sini. Bahwa pada saat kita melakukan sesuatu dengan kita mengingatnya, dan juga kita mengucapkan zikir dalam hati, ya para darwis, mereka dalam hatinya mereka pun mengucapkan zikir, menembakkan zikir ke kalb, ke hati, sehingga pada saat dia terus digempur, si kalb itu diharapkan dia menjadi melembut di hatinya, dan kemudian dia akan memasuki wilayah-wilayah kewalian. Nah, dengan prinsip yang sama, saya mengatakan bahwa jalan saya untuk mengingatnya adalah lewat yoga, asanas. Yang saya lakukan secara perlahan, lembut, saya mengucapkan zikir di dalam hati, apalah bedanya? Kan itu adalah jalan. Segala hal bisa menjadi media untuk mengingat. Hal yang sama, misalnya tentang musik. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa musik ini haram, karena tidak dicontohkan oleh Nabi, bagaimana kalau misalnya ternyata seseorang justru mengingat Tuhan pada saat dia bernyanyi, atau pada saat dia bermain musik? Maka itu pun menjadi zikir bagi dia. Jadi kita tidak bisa mengatakan dengan serampangan bahwa satu hal ini bid'ah, ini haram. Kalaupun dikatakan bid'ah, saya yakin ada dua jenis bid'ah, ya. Bid'ah itu artinya berlebih-lebihan. Nah, kalau bid'ahnya ini hasanah, bid'atul hasanah ini artinya adalah bid'ah yang baik, bid'ah yang diperbolehkan, karena tidak mengganggu akidah, ya. Dan kan sekali lagi Tuhan lebih melihat ke dalam hati kita, tidak melihat ke dalam penampilan. Nah, tapi yang tidak boleh itu adalah ya bid'ah yang justru merusak, yang membuat kita keluar dari inti. Oke, demikian. Kita coba lagi lihat praktek berikutnya. Nah, ini
ada tentang tadi ya, kalau misalnya kita lihat urutan tasawuf, tasawafa. Fa ini artinya adalah pemusnahan diri. Ya, Pemusnahan diri individu, fisik, ya, dan dari semua kekotoran hati, to die before you die. Jadi mati sebelum mati. Artinya kita dalam kondisi yang hidup ini, kita mengalami kematian di dalam. Artinya kita selalu terhubung ya, pada saat kita mati kan kita kembali padanya ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali padanya. Ini bagaimana kita bisa mengalami kematian pada saat kita masih hidup? Ya, itu yang dicari sebenarnya. Pengalaman itu yang membuat para salik berlomba-lomba untuk mencarinya. Termasuk juga para praktisi spiritual lainnya, para yogi, para pendeta, ya, pendeta Kristen, para rahib. Mereka hidup secara sederhana dengan satu tujuan, untuk mati sebelum mati. Mereka tidak memerlukan banyak benda-benda, ya, karena dipercaya dengan semakin banyak benda kan kita meningkatkan kemelekatan. Kita sayang sama dunia, sehingga kita semakin lupa pada tujuan akhir. Nah, jadi tujuannya kenapa tujuan hidup sederhana adalah untuk membuat kita ya semakin menjauhi dunia dan mendekati akhirat. Ya, demikian. Nah, ini kalau kita lihat ya pakaian seorang darwis sebenarnya juga ini menyimbolkan tentang pemusnahan diri ini. Karena kita lihat kalau misalnya pakaiannya berwarna putih, ini artinya ini melambangkan kain kafan. Kain kafan yang membungkus kita pada saat kita meninggal. Dan kemudian kita lihat topinya yang tinggi, ini melambangkan batu nisan. Jadi kalau kita ke Turki, kita akan menemukan batu nisan dengan model yang seperti itu. Berbeda dengan batu nisan kita. Ya, jadi batu nisan di Turki seperti itu bentuknya. Nah, dan kita juga lihat ada sabuk berwarna hitam di perutnya ya. Ini memisahkan antara nafsu rendah yang ada di bawahnya, di bawah sabuk tersebut. Misalkannya dengan nafsu tinggi yang ada di atas sabuk tersebut. Nah, seperti itu. Kita akan lanjutkan. Nah, berikutnya praktek tasawuf lainnya adalah dengan melakukan sholawat. Sholawat itu artinya adalah untuk mengirimkan puji-pujian pada Nabi Muhammad SAW, ya, Rasulullah. Dan kemudian juga melakukan puasa. Kemudian juga ada namanya halwat. Halwat ini artinya mengasingkan diri. Retreat, ya. Kalau kita lihat ada orang-orang yang pergi menjauhi keriuhan untuk sendirian, itu namanya halwat seclusion. Dan juga mengunjungi makam-makam para orang-orang suci, berziarah. Tujuannya adalah untuk mengingatkan mati tadi, to die before you die. Ya, jadi kita jadi pahamnya bahwa yang namanya praktek tasawuf tadi, sholat wajib, sholat sunnah, kemudian zikir, kemudian tadi melakukan sholawat, ya, kemudian melakukan puasa, melakukan halwat, mengasingkan diri, dan berziarah. Dan setiap sekolah tasawuf, setiap tradisi dia punya caranya masing-masing. Oke? Seperti itu. Punya caranya yang berbeda, ya. Katakan yang tidak mengubah inti dari ilmunya. Kita akan lanjutkan biar ke berikutnya. Oke. Tadi saya sempat sebut tentang to die before you die, bahwa kita berusaha untuk mati sebelum kematian. Ini juga ada satu
istilah yaitu zuhud yang mendukung istilah yang tadi. Bahwa zuhud artinya adalah kita menjauhi hal-hal duniawi dan mendekatkan diri ke hal-hal yang lebih abadi, ya, ke akhirat. Ini ada satu quote dari Umar bin Khattab, salah satu khalifah setelah Rasul, bahwa semakin sedikit dunia, semakin kamu hidup bebas. Ya, semakin banyak hal-hal duniawi yang kamu miliki, maka kamu semakin tidak bebas. Oke, itu dari Umar bin Khattab. Di sisi lainnya ada quote juga dari Ali bin Abi Thalib, juga khalifah, yang mengatakan bahwa yang namanya detachment atau melepaskan itu bukan tentang kamu tidak boleh punya banyak benda, tapi adalah tentang jangan sampai benda-benda itu memilikimu. Oh, oke. Jadi bukan tentang kamu nggak boleh kaya raya, tetapi jangan sampai segala hal itu menguasai hatimu. Ya, jadi jangan biarkan apapun memilikimu. Itu intinya. Jadi artinya kita harus melihat juga contoh yang sukses melakukan hal ini, misalnya Nabi Sulaiman yang kaya raya, tapi dia memiliki ketakwaan yang luar biasa, dan juga Nabi Idris, ya, Nabi Idris yang dia sangat didera oleh kesengsaraan, penderitaan, tetapi dia pun memiliki ketakwaan yang tidak berkurang. Oke, jadi zuhud meninggalkan dunia artinya adalah jangan biarkan apapun memilikimu. Oke. Kita lanjutkan berikutnya. Oke ya. Nah, jadi dari trilogi tasawuf, syariat, tarekat, hakikat. Yang dua dulu nih ya, syariat dan tarekat atau sufisme ini tarekat, ya, atau tasawuf ini harus dilakukan bersama-sama. Tidak boleh memilih hanya satu saja dan meninggalkan yang lainnya. Kenapa? Karena seseorang yang hanya mempraktekkan syariat akan menjadi keras hatinya. Dia menjadi orang yang fasik dikatakan. Jangan hanya mempraktekkan syariat, dia menjadi fasik. Tetapi sebaliknya juga untuk orang-orang yang katakan hanya mempraktekkan tarekat, dia akan menjadi orang yang zindik. Jadi zindik ini artinya adalah kafir tanpa dia sadari. Nah, jadi kita bisa katakan bahwa syariat ini adalah aspek fisik dan tarekat ini adalah aspek batin, aspek hati. Jadi orang-orang yang katakan hanya melakukan praktik fisik saja, maka dia akan menjadi orang yang fasik. Tetapi orang yang katakan merasa bahwa aku sudah sufi dan aku tidak perlu melakukan semua ritualnya, itu pun tidak benar. Karena dia akan menjadi seseorang yang tadi zindik tadi. Zindik artinya apa? Dia menjadi non-believer, menjadi orang yang tidak beriman tanpa dia sadari. Jadi kalau kita katakan menjalani jalan suluk, maka dua-duanya harus kita jalankan secara bersamaan. Di mana tadi dikatakan semakin tinggi pohonnya, semakin dalam si akarnya. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, sekarang dari trilogi tasawuf, kita mengenal namanya hakikat. Hakikat ini artinya adalah intisari. Kita akhirnya paham apa maknanya. Kita melakukan semua siksaan ya, atau semua perjalanan fisik dan pikiran ini. Akhirnya kita mencapai hakikat. Kita paham. Dan ini didapatkan dari mempraktikkan syariat dan tarekat. Lanjutkan berikutnya. Oke, sebentar. Ini setelah hakikat ini, dengan hakikat kita akan mencapai satu kondisi yang namanya adalah kebijaksanaan. Wisdom. Nah, dan kemudian
tadi yang saya katakan makrifat ini suka dipisahkan karena ini if you are lucky. Bila Anda beruntung maka Anda bisa mengalaminya. Ini dikatakan sebagai Gnosticism. Saat kita memiliki intuisi yang selaras dengan kehendak Tuhan, ya, dan juga selaras dengan keinginan Tuhan dan takdir Tuhan di masa depan. Jadi pada saat kita mendapatkan insight dan kita bisa mendapatkan pengetahuan intuitif itu, ya, sebagai hadiah. Dikatakan yang kita lakukan tadi 3 ya, syariat, tarekat, dan menuju hakikat. Dan makrifat ini biasanya sebagai blessing tambahan. Oke, demikian. Nah, dan kemudian ini kata penutup ya, kata penutup dari presentasi ini. Karena pada saat itu saya membawakannya di hadapan para pendengar asing, orang yang datang ke Bali dalam rangka mengikuti Bali Spirit Festival, maka saya pun perlu menyampaikan suatu pesan pada mereka bahwa kita tidak bisa menghakimi Islam hanya berdasarkan dari beberapa orang saja yang melakukan hal-hal keburukan hari ini, yang kita tahu penuh dengan radikalisme, penuh dengan ekstremitas, dan juga terorisme. Tapi kita harus menilai Islam berdasarkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan oleh hadis, dan juga yang diajarkan dalam tasawuf. Nah, bila kita melihatnya dari sudut itu, maka kita akan menemukan bahwa Islam adalah suatu keyakinan agama yang penuh dengan pengampunan dan cinta. Ya, dan mungkin saya bisa mengatakan bahwa sebenarnya dalam semua keyakinan yang namanya kebaikan adalah hal yang universal. Semua menyampaikan hal yang juga indah sama seperti ini. Dan yang namanya keburukan itu pun juga universal. Bahwa di setiap keyakinan tentu selalu ada oknum yang mencoreng nama agamanya. Tapi kita tidak bisa memfokuskan pada ulah satu orang saja untuk kita menilai keseluruhan. Dan akhirnya kita, ya, bila kita melihatnya dari pengajarannya, ya, dari kitab sucinya, maka kita akan setuju bahwa semua agama mengajarkan cinta. Oke, ini kata penutup di paling bawah adalah may peace be with you. Ya, semoga damai bersama Anda, yang sebenarnya juga merupakan salam yang kita miliki dalam salamnya orang Islam, ya, bahwa Assalamualaikum artinya adalah salam, artinya adalah damai. Jadi semoga damai bersamamu. Assalamualaikum. Ya, kalau kita lengkapi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selain damai juga ada rahmat dan juga ada keberkahan Tuhan bersamamu. Dan dibalas dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga kedamaian, rahmat, ya, dan juga keberkahan Tuhan bersamamu juga. Dan ini juga yang kita akan tangkap dari pesan Namaste, bahwa Namaste kurang lebih ini menyeratkan hal yang sama, bahwa ada Namaste artinya adalah ada ilahi di dalam diriku, ada benih ketuhanan di dalam diriku, yang artinya adalah cinta itu tadi, cinta dalam bentuk rasa syukur, rasa kasih, rasa iba, kebersyukuran, keberserahan di dalam diriku yang mendeteksi, yang mengenali bahwa ada hal yang sama di dalam dirimu. Dan juga dalam setiap hal yang kita temui setiap harinya. Ya, jadi artinya kita sebenarnya itu udah satu hal yang itu juga, tetapi disampaikan dengan bahasa yang berbeda. Dan ini yang membuat indah sebenarnya, bahwa ya kita memang nggak perlu sama, tapi pada saat kita bisa meyakini bahwa apa yang
kamu lakukan juga ada kebenaran di dalamnya, maka kita bisa lebih damai mempraktekkan Oke. dengan apa yang kita lakukan. Oke. Demikian ya, ini teman-teman dan Mas Biar. Mungkin bisa sekarang kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Saya ingin cerita tentang ini kaitannya apa ya dengan yoga ya, penjelasan tadi. Karena yang saya baca dari satu komen dari temannya Mas Biar ya, komunitasmu di postinganmu minggu lalu yang kita nggak jadi kumpul itu, ada yang menanyakan bagaimana caranya ini yoga sama sufisme, apakah bisa digabung atau gimana? Iya, gimana caranya Mas Biar gabung? bilang tunggu nanti katanya gimana gabunginnya. Oke, satu hal bahwa praktek yoga yang kita praktekkan sekarang adalah mempersiapkan badan dan pikiran. Only body and mind. Oke. Lewat asanas, lewat pranayama, ya, lewat tubuh, olah nafas, dan mungkin tambah relaksasi, ya, dipandu, dan kemudian lewat meditasi, yang mana itu sebenarnya adalah persiapan untuk masuk ke dalam ritual spirit. Jadi percayalah bahwa praktek yoga yang kita lakukan di dunia modern saat ini adalah bukan yoga spiritual. Iya. Ini adalah yoga untuk kesehatan. Iya. Ini adalah yoga yang tujuannya adalah untuk mencapai kesehatan fisik, pikiran, dan fisik dan mental. Nah, jadi katakan kalau kita mau punya latihan yoga yang lengkap, yang fisik, mental, dan spiritual, maka kita harus melanjutkan latihan asanas ini ke tarekatnya orang-orang yoga spiritual. Kita harus melanjutkan ke sana, karena hanya dengan cara itu kita bisa menemukan inti dari apa yang kita lakukan ini untuk mencapai pencerahan, samadhi. Jadi kita mesti, ya katakan kalau misalnya kita lihat ada beberapa jalur spiritualitas yoga, misalnya yang saya ketahui Art of Living, mereka mempraktikkan yoga secara spiritual, juga Anand Ashram, dan kemudian juga Hare Krishna. Nah, jadi katakan ya sebenarnya kalau kita mau sportif, mengatakan kita belum melakukan yoga secara utuh. Kita hanya melakukan aspek fisik dan mental saja. Kita belum nyebur ke yang namanya batin dari jalan yoga. Nah, jadi tapi walaupun demikian kan kita sudah dikenalkan dengan nuansa-nuansanya yoga dong saat kita mengajar, mengikuti yoga ada nuansanya. Misalnya diantaranya kita menyebut dengan istilah Sanskerta, atau kita mengajarkan istilah filosofi, ya. Filosofi pada saat kita belum memasukinya itu belum menjadi praktek pribadi kita, baru informasi saja. Nah, setiap praktisi yoga spiritual mereka punya yang namanya sadhana. Mereka punya namanya praktek spiritual, yang itu diatur oleh sekolah, ya, oleh tradisi spiritualitasnya. Nah, dalam hal ini artinya saya melakukan yoga sebagai persiapan untuk tubuh saya, pikiran saya untuk bisa lebih dalam, lebih khusyuk, untuk lebih menikmati dari praktek tasawuf, praktek tarekat yang saya jalani, yang diajarkan oleh tradisi tarekat yang saya ikuti. Nah, di dalam prosesnya saya memasukkan banyak nuansa tasawuf ke dalam praktek yoga yang saya ajarkan. Saya namakan ini sebagai yoga hati, heart yoga. Atau saya katakan sebagai yoga rumi atau yoga sufi, di mana saya memasukkan banyak cerita ke sana tentang cerita-cerita yang katakan berkaitan dengan spiritualitas sufisme. Saya memasukkan banyak syair-syair Rumi, Al-Ghazali. Kemudian saya juga, intinya adalah dari yoga hati adalah kita memusatkan perhatian kita ke Anahata Cakra. Ya, kalau misalnya
tasawuf kita katakan ini sebagai qalb. Iya. Nah, qalb ini juga sama seperti cakra, dia punya tahapan-tahapannya. Ya, beberapa titik-titik hati itu ada juga yang kita semakin dalam, semakin pindah ke titik berikutnya, itu menandakan wilayah kewalian yang semakin bertambah, wilayah kehusyuan. Iya. Ya, satu titik di bawah dada sisi yang kiri, itu qalb. Kemudian satu titik di bawah dada yang kanan, satu titik di atas dada yang kiri, satu titik di atas dada yang kanan, satu titik di pusat dada, satu titik di pusat kening, dan kemudian satu titik di pusat kepala. Jadi katakan itu cakra dalam konteks tasawuf itu disebutnya sebagai latifah atau lataif. Nah, ya, lataif atau latifah. Nah, jadi kata saya mengkolaborasikan semua agar si kelas tersebut menjadi bernuansakan tasawuf. Yang tujuannya adalah ya mulai mengkondisikan pikiran dengan alam tersebut, ya, dan kemudian mengkoneksikan pikiran ke dalam hati sehingga pikirannya mudah untuk tenggelam ke hati, dan kemudian mulai merasakan, ya, mengkolaborasi cinta, ya, cinta dalam bentuk rasa syukur, berserah, rasa iba, dan juga ada 3, ya. Ada cinta kasih, loving kindness, kemudian compassion, rasa iba, kemudian surrender, rasa keberserahan, 4, satu lagi gratitude atau rasa syukur. Saya percaya pada saat kita terakses ke dalam salah satu dari keempat rasa ini, kita tengah terhubung dengannya. Nah, dan kita nanti akan bisa mempraktekannya dalam sholat kita, menjadi terhubung juga ke dalam hati. Ya, jadi katakan seperti itu kaitannya. Oke. Wah, dijawab semua nih sudah nih. Sudah dicakup semua. Oke, ya. Semoga nggak jadi tambah bingung ini teman-teman yang bergabung. Saya sapa dulu. Ada Mbak Ade, ada Mbak Amalia, Mbak Asya, kemudian Mbak Esti, Mbak Fei. Halo Mbak Fei, Bogor. Sentul, dia nggak suka dibilang Bogor. Kemudian Mbak Lia, Amalia, Mbak Fatia, Mbak Sari, Mbak Tika. Banyak orang yang saya kenal. Mbak Titik. Oke, ini murid semua nih jangan-jangan ini. Iya, murid semua nih. Pernah menjadi murid, tetapi kemudian berakhir menjadi pertemanan. Asik. Oke, kalau gitu saya buka nih buat teman-teman yang mau nanya. Mau nanya yoga boleh, silakan. Mau nanya sufisme, mau nanya keduanya juga boleh, silakan. Nanya punten. Mangga, Mbak Tika. Jadi kalau sufisme itu udah ada dari dulu banget di Indonesia, gimana tuh Teh? Maksudnya kok jarang banget mendengar ada perkumpulan sufi atau yang mengajarkan sufi gitu. Kok nggak ngetop gitu maksudnya? Sukses Teh. Oke. Saya jawab langsung aja ya. Ya, karena di Indonesia kita tidak menyebutnya sebagai sufi, tapi kita menyebutnya sebagai tarekat. Ada satu tarekat yang besar di Indonesia, namanya Qadiriyah, dan itu diajarkan di pesantren di Suryalaya, ya, yang miliknya Abah Anom almarhum. Ya, beliau mengajarkan tarekat dengan cara Qadiriyah, Naksabandi Qadiriyah. Dan juga ada Satariyah namanya. Dan kemudian ya ada Naksabandiyah, ini katakan ya lebih muda ya dibandingkan dari dua aliran tarekat tersebut. Jadi mungkin memang tidak tahu karena belum tahu. Ya, nggak menemukan karena belum tahu. Karena kan kita, kalau misalnya kita lihat pola edukasi agama saat kita masih sekolah kan, ya begitu deh, nggak rame gitu ya, hafalan, dan kita nggak diajarkan aspek spiritual di situ.
Ya mungkin juga karena akan terbatas yang namanya juga di sekolah pasti hanya diajarkan hafalan, tujuannya lulus ujian ulangan itu sudah cukup. Nah, tapi ya sebenarnya kita harus, ya sebenarnya sudah ada di sekeliling kita, cuma tidak disebut dengan istilah sufisme, tapi sebutnya dengan istilah tarekat, ya tarekat. Demikian. Ini semoga puas dengan jawabannya, Mbak Tika. Makasih Teh, abis ini akan Google tarekat. Mangga, silakan. Teh Uji mau nanya, cuman agak teknis sih. Oh iya. Ya, Asya yang biasa ikut kelas gentle yoga Teh Uji. Sebenarnya penasaran banget mau ikutan kelas yang yoga rumi dan sebagainya. Kebetulan emang lagi mendalami tentang sufisme juga sih, cuman masih dalam baca-baca gitu, belum yang sampai praktek ke dalam yoganya seperti apa gitu. Penasaran aja Teh Uji kira-kira ada kelas reguler buat yoga rumi. Oke. Oke, ini jadi berbicara tentang idealisme saya pribadi dan idealismenya Yogalif ya. Karena kan tadi di awal juga saya cerita tentang perjalanan Yogalif, bagaimana akhirnya bisa jadi bikin sekolah yoga 200 jam. Itu yang didasari dari, katakan selera saya pada saat itu yang memang seperti itu. Dan saya pun jujur saja tidak berencana untuk mengubah Yogalif menjadi dengan isme yang baru gitu ya. Nah ini, jadi katakan sekarang yoga sufi atau sufism yoga atau rumi yoga ini tidak diajarkan di Yogalif sebagai kurikulum Yogalif. Tetapi ya saya ajarkan secara pribadi saja untuk orang-orang yang memang tertarik ya untuk mendalaminya. Dan kita akan lihat mungkin entah bagaimana nanti di depan, ya kita akan lihat bagaimana nanti jalannya. Oke Teh, ditunggu. Penasaran soalnya. Oke. Ya secara ini sih ya, secara sederhana sih artinya itu adalah kelas yoga yang lembut, yang kontemplatif, yang lebih condong ke restoratif dan ke yin, yang membuat kita cukup bisa lama menahan posisi tersebut, dan pada saat semua orang pada diam, kita bisa memasukkan banyak hal ya, banyak cerita, banyak syair. Karena kan saat kita lakukan latihan yoga, tubuh menjadi reseptif, tubuh menjadi berserah. Begitupun pikiran, menjadi reseptif, menjadi lebih pasrah, lebih terbuka, begitupun hati. Jadi pada saat kita memasukkan sugesti positif, yang misalnya paling sederhana, tenang, tentram, damai, bahagia, itu akan langsung diserap oleh alam bawah sadar. Nah begitu juga untuk syair-syair yang dalam hal ini Rumi kan kuat sekali itu ininya kuat sekali dia kekuatan kata-katanya yang bisa langsung merasuk dan kemudian tertanam dan diharapkan nanti akan tumbuh di keseharian ke dalam sifat-sifat yang selaras dengan hal yang ditanamkan itu. Ya. Oke, si Mbak Fei mau nanya? Mau nanya, sufisme ini tuh punten, kenalin saya Fei. Sufisme ini tuh sama dengan yoga kriya nggak sih? Oke, ya. Oke, yang pertama, punten tadi saya salah menyapamu karena aku pikir dirimu Fei yang lain, yang tadi di Sentul itu. Ya, salam kenal ya Mbak Fei ya. Punten. Salam kenal. Oke, ya. Kita bisa bilang bahwa yoga kriya yang dijalankan sama guru Paramahansa Yogananda itu adalah sufisme lewat jalannya. Sufisme lewat jalannya, lewat tradisi yang lain. Ya, tadi kan kita coba untuk melihat persamaan ide dari banyak jalan spiritualitas di dunia, gitu kan. Yang saya ketahui juga ya yoga kriya banyak ritualnya, dan kemudian juga beliau mengalami banyak sekali keajaiban-keajaiban bak seorang sufi, katakan
Seorang sufi banyak sekali keajaiban-keajaiban yang kalau kita baca cerita-ceritanya luar biasa ya, bisa kayak gitu ya. Nah, saya membaca buku beliau, Paramahansa Yogananda, saya pun menemukan itu. Saya pikir, wah ini benar-benar ini, katakan ini adalah sufi lewat jalur yang lain. Nah, jadi saya bisa simpulkan demikian. Ya itu adalah hal yang tujuannya sama, tapi ya lewat jalur yang lain. Gitu, Mbak. Ada yang lain? Halo Teteh. Halo Assalamualaikum. Tari. Iya. Waalaikumsalam. Aku mau nanya Teh, tadi kan Teteh sempat bilang kalau misalkan kalau nggak salah ya tadi, karena aku sambil nyusuin juga. Jadi tadi katanya Teteh kalau misalkan kita beryoga itu yang paling lengkap itu adalah kita mengikuti juga atau istilahnya masuk lagi ke dalam spiritualitas yoga gitu ya. Yang tadi Teteh sebutkan ada beberapa ya itu. Nah itu apakah kita memang maksudnya baik untuk ikut ke situ gitu atau gimana Teh? Apa itu sama juga gitu maksudnya sama kayak sufi ini juga gitu? Oke ya, mohon ini untuk pertanyaannya, ini bagus sekali pertanyaannya. Ini jawabannya tergantung dari seberapa luasnya keterbukaanmu akan hal-hal itu. Walaupun saya katakan jalurnya sama, menuju ke arah yang sama, tapi saya tidak mengatakan itu semua sama. Ini yang menyebabkan kenapa saya memilih Islam. Walaupun saya bilang Kristen juga bagus. Artinya ada unsur selera, ada unsur panggilan hati. Nah, jadi katakan kalau misalnya memang mau mengikuti jalan yang manapun tadi yang saya katakan, bila hatimu membolehkannya, silahkan diambil. Kayak gitu. Ya. Dan itu pun tergantung juga pada panggilan setiap orang, karena saya yakin tidak semua orang membutuhkan hal-hal seperti itu ya. Kita kan latihan yoga, banyak di antara kita yang disebabkan karena alasan fisik, atau misalnya kita punya alasan mental, ya, karena kita suka stres dan kita ingin kembali seimbang. Juga ada orang-orang yang merindukan hal-hal seperti itu, dan itu semuanya benar. Jadi itu dikembalikan lagi pada panggilan kita. Jadi kalau misalnya saya katakan, mungkin itu rada tidak punten ya, mungkin saya agak kurang adil mengatakan bahwa praktek yoga kita tidak lengkap kalau kita nggak ke sana. Karena ini kembali lagi pada kebutuhan kita. Kalau misalnya kita merasa sudah penuh hanya dengan kita latihan asanas dan pranayama, dan itu membuatmu menjadi orang yang lebih baik menurut versimu, ya itu sudah lengkap. Ini tidak lengkap kalau misalnya kita punya kerinduan akan hal-hal yang lainnya tapi tidak kita lakukan. Itu maksudnya. Jadi Tari tinggal tanyakan kepada dirimu jalur mana yang sesuai dengan pencarianmu. Itu aja. Oke, terima kasih. Pasti Pak Diar mau tanya. Oke, siap. Oke. Teh Uji, saya penasaran aja bagaimana sih awalnya Teteh bisa menemukan keterhubungan atau keterkaitan antara yoga dan sufi. Maksudnya Teh Uji lebih dahulu terjun ke yoga dulu atau mempelajari sufi terlebih dahulu gitu, atau gimana gitu? Gimana Teteh bisa menemukan sih? Oke. Jadi bagaimana akhirnya bisa menemukan jalan ke situ, gitu ya? Oke. Jujur saja, saya sama seperti orang kebanyakan yang mengalami sekolah dan kemudian mengalami pelajaran agama Islam yang menurut saya membosankan. Dan kemudian belajarnya juga dari buku-buku tentang siksa kubur, siksa api neraka ya. Itu komik yang legendaris ya zaman dahulu. Nah, jujur saya mengatakan bahwa saya mengenal agama saya lebih baik setelah saya belajar yoga. Jadi setelah saya
berlatih yoga, saya mengalami yang namanya hati yang penuh kasih, hati yang terbuka, koneksi koneksi dengan orang-orang, bisa berempati. Nah, dan kemudian hanya karena saya berlatih yoga, saya kemudian mengatakan bahwa semua ajaran agama yang saya terima sebelumnya adalah benar. Lewat latihan yoga, saya mengatakan bahwa, oh, Islam benar. Nah, dan kemudian itu membuat saya ingin mempelajari yoga semakin jauh. Nah, dan ini kembali lagi pada panggilan hati tadi. Pada saat saya menjalani beberapa ritual yang diajarkan oleh guru saya, ya, katakan praktisi yoga spiritual dengan beberapa praktik sadhana, saya merasa konyol. Ngapain saya ada di sini? Kenapa? Karena segala hal yang saya lakukan tidak ada koneksinya dengan hati saya. Saya mengucapkan ini kering, saya mengucapkan mantra ini kering, nggak kenal. Ada yang protes di dalam, ada yang tidak suka. Nah, dan kemudian akhirnya saya mengatakan bahwa ya sudah, memang bukan itu jalannya. Nah, dan kemudian saya mulai berkenalan dengan tasawuf lewat, jadi kakak saya kebetulan ini adalah pimpinan satu zawiyah, ya, atau satu meditasi center, lah katakan sufi. Kakak saya ustadz, ya, pimpinan di situ, juga turunan dari Naksabandia Hakoni, yang punya jadwal untuk ziarah Wali Songo setiap tahun. Mulai dari tahun 2010, saya setiap tahun mengikuti perjalanan tersebut. Kecuali tahun 2020 karena pandemi, jadi dibatalkan. Nah, kan di sepanjang perjalanan keliling Jawa itu lumayan nih, 1 minggu ya, 5 hari. Dan di sepanjang perjalanan itu kan diberikan pengajaran, juga ada zikir, ada ya semua hal yang berhubungan dengan agama Islam. Yang saya pikir saya baru mendengar itu dari sisi ini, gitu ya, dari sisi itu baru sekarang. Ternyata ya yoga ternyata sedemikian mistisnya. Sedemikian spiritualnya gitu. Yeah. Sama kalau misalnya membaca tentang buku-buku spiritualitas yang lain, ya, apakah itu Tao, apakah itu Zen, apakah itu ya yoga, Kabbalah, ya, saya coba baca untuk itu semua, ternyata Islam juga ternyata sama gitu ya. Dan kemudian itu yang membuat saya tertarik untuk belajar semakin dekat. Dan yang saya rasakan pada saat saya zikir, hati saya terima. Hati saya terbuka. Nggak ada penolakan. Okay. Jadi akhirnya saya mengatakan bahwa ya ini adalah jalan. Nah, dan kemudian ya ini mengambil baiat, mengambil inisiasi, dan kemudian yang diberikan serangkaian ritual, ya, sadhana, spiritual practice itu katakan ya dikasih apa istilahnya kalau orang mereka dikasih amalan zikir pagi, atau misalnya sholat sunahnya gimana, kemudian ada tawasul, ya, puji-pujian ke guru-guru, ya, semuanya disebutkan sampai ke yang paling atas, ke Rasulullah. Dan juga ya, dan itu membuat saya ngerasa oke, ya ini jalur saya, yoga, body and mind, Sufi soul. Dan itu saya merasa ini menjadi praktek yang lengkap. Oke, begitu Mbak Esti. Semoga puas dengan jawabannya. Waduh, nggak terasa nih ya, waktunya sudah menipis. Ini bisa lama nih kalau ini asik-asik, menarik banget. Oke, sebelum penutup nih, under 5 minutes saja. Bisa nggak kasih kita sedikit latihan
latihan apa ya, perenungan, bimbing kita lah gitu. Under 5 minutes aja. Kita sekarang akan duduk tegak ya. Kita akan pejamkan mata. Dan kita akan membenamkan pikiran ke dalam hati. Sehingga hati menjadi penuh. Pikiran menjadi kosong dan hati menjadi penuh. Hati melembut. Merendah. Bersahabat. Melonggar. Terlepas. Meleleh. Membuat hati makin kosong. Kosong yang penuh. Hanya dari hati Anda dapat terhubung dengan langit. Karena dari hati Anda dapat terhubung dengan cinta. Ketenangan, ketentraman, kedamaian. Juga penerimaan. Juga rasa iba, sama. Juga keberserahan. Dan juga rasa kebersyukuran. Yang semuanya akan membawa ke dalam bahagia. Dari Sang Maulana, tugasmu bukanlah untuk mencari cinta, tetapi sesederhana menemukan penghalang-penghalang di dalam dirimu yang kamu tidak sadari kamu ciptakan sendiri. Yang menghalangimu dari cinta. Dan caramu memandang Tuhan tergantung dari hatimu. Bila Tuhan mengingatkanmu pada kekejaman, kekejian, dan penderitaan, itulah kamu. Tetapi bila Tuhan mengingatkanmu pada rasa welas asih dan pengampunan,
maka itulah dirimu. Dan di dalam hening, di dalam kekosongan ini, engkau akan memasuki sebuah ruangan di mana segalanya adalah musik yang indah. Sekarang kita kembali mendalamkan nafas dan pelan-pelan silakan buka mata. Demikian Mas Biar dan teman-teman. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Atur nuhun atas kesempatannya. Jadi pingin belajar nih sama Teh Uji nih. Mesti ke Bandung ini. Aduh, Mas Biar mah ini ya rendah hati dan baik hati. Iya, menarik nih. Hari ini saya dibimbing langsung nih sama Teh Uji. Asik. Oke teman-teman ya semua, terima kasih banyak sudah hadir di Ngobras kali ini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di tempat yang lain, di Ngobras yang lain dengan tema yang lain. Teh Uji, terima kasih banyak sudah berkenan ngobras, ilmu semua isinya, sudah membimbing juga kita tadi. Terima kasih waktunya. Teman-teman semua, terima kasih Mbak Esti, ya, Ade, Asya, lalu Mbak Fei, Lia, Satya, Tari, dan Titi yang lainnya. Udah ini ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu. Terima kasih Teh Uji. Terima kasih banyak. Sukses selalu.